Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min syaitil a'malina. Ma yudilha la fala hadiyalah wa ma yudilha la fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Allahumma as'aluka bi annani ash'iduka anta Allahus samad alladhi wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka astaghfirullah. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghara. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghara. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghara. Gimana kabarnya semua? Sehat? Semoga teman-teman semua ya Allah Subhanahu wa taala hadirkan kalian tanpa kekurangan, ya, matanya masih lengkap, telinganya masih mendengar, lisannya masih bisa berbicara, anaknya masih dalam keadaan sehat, suaminya ya masih semangat nyari duitnya. Ya, saya doakan juga teman-teman semua berada di ketaatan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kurang-kurangnya insyaallah. Baik, kemarin kita sudah selesai pembahasan tingkatan apa namanya sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Sekarang kita masuk pada pembahasan pembagian gunnah. Pembagian gunnah. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman, di pembagian gunnah ini ya memang ini hanya sekedar teori gitu ya, hanya sekedar teori. Tetap teman-teman harus pahami apa yang ditulis oleh penulis atau oleh perawi ini atau Ustadz Abu Ya'la. Di sini dikatakan tingkatan guna itu terbagi menjadi 4. Ya, ada akmal matakun, ada kamila, ada naqiswa, dan ada angkos matakun. Kita bahas pertama adalah akmalu matakun. Apa itu akmal matakun? Akmal matakun itu secara bahasa artinya adalah tingkatan yang paling sempurna. Kenapa dikatakan tingkatan yang paling sempurna? Karena tingkatan ini berhubungan dengan kadar panjang. Kadar panjangnya huruf. Ya, bukan panjangnya dipanjangin, tapi diberikan tekanan. Jadi ditahannya dia radalah lama. Dan juga ada ulama yang mengatakan bahwasanya mim dan nun yang bertasydid itu dikatakan sempurna karena ketika ditutup hidungnya dia hilang. Suaranya hilang. Contohnya muham hilang. Hilang sama sekali. Sama. Kam mim mati ketemu dengan mim. Terus ada nun mati ketemu dengan mim. Di sini dikatakan, ya penulis mengatakan bahwasanya tingkatan ini pada huruf nun dan mim yang bertasydid. Begitu juga nun dan mim yang diidghamkan. Ya contohnya Muhammad amanna kam min fi'ah mimmal khairan yarah min waliyyin wala waqa irkam ma'na. Oke, break. Perhatikan contoh pertama. Mim yang bertasdid pasti sudah sempurna. Ketika kalian contohkan, hilang suaranya. Lalu juga dengan amanah, hilang juga suaranya. Kamil. Ada mim mati bertemu dengan mim. Ketika kalian contohkan juga pasti hilang. Mim mal panjang diberikan tekanan juga
lama gitu ya. Maka guna yang paling sempurna dia lama, panjang durasinya. Mana yang lebih panjang daripada mat asli, maka panjangnya lebih panjang gunnah. Gunnah sama mat asli sama-sama penulisannya 2 harokat. Tapi, ya akan tetapi, pada prakteknya gunnah jauh lebih lama ditahannya. Ya, 2 harokatnya jauh lebih lama. Lalu penulis di sini menuliskan juga nun mati ketemu dengan ya dan nun mati ketemu dengan waw. Tapi di lain kitab ada perbedaan para ulama. Ya, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan ya atau waw yang tidak bertasydid, maka dia masuknya ke kamilah. Maka boleh teman-teman mengatakan nun mati bertemu dengan ya atau waw, dia masuk tingkatannya akmalu matakun dari segi kadar gunah. Kadar gunanya sempurna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Jadi akmalu matakun sekali lagi adalah tingkatan yang paling sempurna. Terjadi pada mim dan nun yang bertasydid. Dan begitu juga yang diidghamkan. Ya, yang diidghamkan. Nun mati bertemu dengan mim yang bertasydid atau nun mati bertemu dengan nun yang bertasydid. Adapun di sini penulis memasukkan daripada tanwin bertemu dengan ya atau nun mati bertemu dengan waw, itu ada beberapa perbedaan, tapi kita tidak membahas perbedaannya para ulama. Berikutnya adalah kamila. Kamila secara bahasa artinya tingkatannya sempurna, bukan yang paling sempurna. Di sini dikatakan sempurna. Tingkatan ini kurang sedikit dari tingkatan yang ada di atas. Itu artinya panjang ikfa ya di sini nun mati ya yang diikfakan atau mim yang diikfakan atau nun mati bertemu dengan 15 huruf dan juga iklab dan mim mati yang bertemu dengan ba. Maka panjang guna antara akmalu matakun dengan kamila dia jauh lebih panjang akmal matakun karena tingkatannya paling sempurna. Jadi lebih panjang gunahnya daripada ikfa. Contohnya wala man sabara manfura hum barizun mim ba'du gitu. Untuk menentukan panjangnya nanti kita akan bahas. Jadi panjang kamilah ikfa dia tidak boleh lebih panjang daripada akmaluma matakun. Berikutnya ada angkos. Angkos ini nggak panjang, dia hanya mengandalkan daripada tawasud. Ya, tingkatan ini tingkatan yang kurang. Ya, nakilsah secara bahasa artinya adalah kurang. Tingkatan ini terjadi pada nun dan mim yang sukun ketika idharu. Ketika idharu. Dia hanya mengandalkan daripada nun sukun. An'amta. Hanya sekedar tawasud saja atau bainiyah. An'amta alaihim ghairil maghdu. Ya, alaihim an'amta. Jadi tawasud tidak boleh lebih panjang daripada gunakah kamilah karena dia hanya memberikan sifat tawasud. Dan yang terakhir adalah angkos matakun. Angkos artinya adalah tingkatan yang paling kurang. Kenapa dikatakan paling kurang? Karena di sini tingkatan ini pada nun dan mim yang berharokat. Nun dan mim yang berharokat itu tidak diberikan sifat tawasud. Jadi dia nggak ada panjangnya, cuma nahnu. Tapi gunanya ada, masuk ke dalam hidung. Nahnu, namariqo. Gitu. Di sini ada catatan, kadar tempo guna disesuaikan dengan ritme bacaan. Ritme bacaan sebelumnya kita sudah bahas.
Ritme bacaan terbagi menjadi 3. Ada tahqiq, ada tadwir, dan ada hadar. Jadi kesempurnaan guna ini ditentukan dari cara baca ini, tahqiq, tadwir, dan hadar. Ya. Dan bagaimana cara menentukannya? Kalian harus bertalaki kepada guru. Ya. Tempo-temponya adalah guru kalian yang menentukan kadar panjangnya. Kalian harus bertalaki, nggak boleh talaki sendiri. Harus punya guru. Ya, ngaji itu lebih afdol bertalaki kepada guru. Ya, maka setiap buku yang kalian berikan, kalian beli, gitu ya, kalian harus belajar dan dipraktekkan kepada guru. Karena nanti kalau salah betulnya harus membutuhkan guru. Baik, sampai sini saya buka pertanyaan. Moderator sudah ada? Baik, silakan yang mau bertanya. Terlebih dahulu silakan diangkat tangannya, kemudian bertanya dengan bahasa yang mudah difahami dan bertanya hanya di seputar materi ya, tidak boleh bertanya di luar materi, mohon maaf. Baik, silakan angkat tangannya Bunda-bunda. Siapa yang mau bertanya? Atau lupa bagaimana cara mengangkat tangan? Baik, oke silahkan Bunda Lian. Ya, Ustadz. Ya. Kalau menurut yang metode yang Satibi itu kan Ya, disebut dia. Satibi ya, itu disebut kalau ikfa gunnah itu sepanjang 3 harokat. Nah, itu gimana Ya, Ustadz? baik. Bu, kaidah 3 harokat itu ya diperuntukkan untuk sebenarnya orang awam. 2 itu ya orang Indonesia itu tidak bisa membedakan antara 2 harokat gunnah sama 2 harokat mad. Ya orang Indonesia itu nggak bisa bedakan antara 2 harokat gunnah sama 2 harokat mad. Ya, sebagian orang berpikir mat dengan guna itu panjangnya sama, makanya dibuatlah 3 harokat agar lebih mudah, agar kalian lebih mudah untuk memahami. Jadi kalau ditulis 3, Maaf. baik, jadi kalau ditulis 3 harokat di sini, ya, maka kalian akan lebih jelas 3 harokat pada guna, 2 harokat pada mad, gitu ya. Prakteknya sama, cuman beda penulisan saja. Sampai sini ada yang bertanyain? Tadi Ibu paham? Iya Ustadz, terima kasih. Ya, jadi gitu ya. Seperti halnya Indonesia mengatakan dengung. Guna itu dengung. Ketika ditanyakan bahasa yang simpel atau bahasa yang mudah, dengungan itu bahasa Indonesia. Guna itu apa? Dengung. Dengung itu didefinisikan sebagian orang nggak ngerti. Dengung apa dengung? Gitu ya. Tapi ketika orang sudah belajar hukum-hukum, maka dengung adalah suara yang masuk ke dalam hidung. Nah, paham? Insya Allah. Jadi gunakan bahasa yang jauh lebih mudah. Jadi ulama itu memudahkan kita untuk membaca. Dan edisi ini penyusun tidak memasukkan sifat ismat dan izlak karena keduanya tidak bersinggungan dengan hukum tajwid. Ya, tidak memasukkan ismat dan izlak. Tapi ismat adalah huruf-huruf yang dibaca sulit atau izlak itu huruf-huruf yang dibaca dengan ringan. Nah, Baik, masih ada lagi yang mau bertanya? Silahkan angkat tangannya. Tidak ada, berarti sudah paham semua ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Bagaimana bunda-bunda semuanya? Oke, baik. Kami anggap sudah paham ya semuanya. Jangan bertanya balik ya. Kalau sudah nanti pindah ke materi selanjutnya, tidak boleh bertanya mundur. Ya. Kami masih memberikan kesempatan sekali lagi. Masih ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Baik, silakan Ustaz dilanjut. baik, kita masuk ke latihan pengucapan huruf. Ya, ibu-ibu bisa baca di rumahnya masing-masing atau di bukunya masing-masing, tapi dengan syarat di mute ya, nggak boleh ada suara.
Kita masuk ke latihan pengucapan huruf. Saya akan bacakan dari Hamzah sampai ya. Bismillahirrahmanirrahim. A, I, U, A. Ba, bi, bu, ab. Ta, ti, tu, at. Sa, si, su, as. Ja, ji, ju, aj. Ha, hi, hu, ah. Wo, hi, hu, ah. Da, di, du, ad. Za, zi, zu, az. Ro, ri, ru, aru. Za, zi, zu, az. Sa, si, su, as. Sha, shi, shu, ash. Fu, fi, su, as. Baik. Sebagian orang masih salah ketika membaca latihan ini. Kesalahannya yang pertama adalah memanjangkan huruf sebelumnya. Contohnya a, i, u, a, i, u, a, salah. Yang betul a, i, u, a, karena dia punya sifat syiddah. Dan berikutnya memanjangkan huruf hamzah. Contohnya babi, bu, abe. Babi, bu, abe. Hamzahnya dipanjangin tuh kalau dalam latihan. Maka itu aib, tidak boleh. Lalu merubah huruf ta menjadi huruf rokhwah. Tati tu at. Tati tu at. Ya. Nah, itu yang tidak boleh. Baik, saya akan lanjutkan. Dhidu au. Dhidu au. Tuqitu aku. Dhidu au. A'i'u a'. Ghaghighu ar. Fafifu af. Qaqiqu aq. Kakiku ak. Lalilu al. Mamimu am. Naninu an. Wawiwu au. Hahihu ah. Yayiyu ai. Nah, itu adalah contoh ketika kalian latihan di rumah ya. Pelatihan pengucapan huruf. Catatannya 5 huruf yang apabila sukun dia harus dibaca qalqalah memantul. Qotoba, jada. Nah. Dan di halaman berikutnya perhatikan latihan pada huruf yang berbeda ya. Tapi pengucapannya mirip. Ya, latihan pada huruf-huruf yang mirip pengucapannya namun berbeda makhrajnya. Jadi, saya sudah bertanya kepada penulis ketika dia berdaurah. Jadi cara bacanya bukan nyamping, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Saya sudah tandakan tuh. Cara bacanya atas bawah, bukan nyamping, bukan a, i, u, a, i, bukan, tapi a, i, u, a. Jadi ketahuan. Kalau dengan begitu, ketahuan mana huruf-huruf yang menjadi PR untuk pembaca atau pembeli buku ini. Atau seorang talib. Sekali lagi, di dalam pengelatihan pengucapan huruf yang mirip pengucapan yang namun berbeda makhrajnya, dia bacanya atas bawah, bukan ke samping. Sekali lagi, saya contohkan. A, I, u, au, a.
Terus ko, ka, ki, ku, aku, ak. Jadi jangan sampai ko, ka, ki. Oh, tuh. Nggak boleh. Ketahuan di mana lemahnya pengucapan huruf kita, di mana PR-PR huruf kita ketahuan dari sini. Berikutnya huruf H besar, H kecil. Perhatikan. H, ha, hi, hu, hu, ah, ah. Pasangannya H dan H kecil dan H besar. Lalu ghain dan kho. Gho, kho, ghi, khi, ru, khu, au, akh. Ya, sebelum saya lanjut, jadi ada dua cara teman-teman dalam latihan pengucapan huruf yang mirip pengucapannya ini. Yang pertama dengan tempo yang pakai tahqiq dengan tempo yang tadwir. Atau dari tadwir temponya ke hader. Contoh, saya contoh ini. Pertama dengan tempo yang sedang. A, i, u, a. Sekarang pakai hader. Nah, nanti kalau teman-teman latihan di rumah, ketika pakai hader suaranya tidak boleh terputus. Ya, jadi huruf dari perpindahan hurufnya tidak boleh terputus. Saya contohkan, perhatikan. A, i, u, a. Ko, ka, ki, ku, ako, ak. Ha, ha, hi, hu, ah. Oh, ko, ri, khi, ru, khu, ak. Gitu caranya. Jadi dua caranya ya. Baru tahu kan ya? Gitu ada dua cara. Lalu ada di sini perbedaan tak pasangannya dengan po, bukan sa. Tak pasangannya dengan po. Tak pasangannya dengan po. Di sini po. Di sini diganti dengan huruf po. Ta, po, ti, poi, tu, po, at, apo. Sekali lagi perhatikan. Ta, po, ti, poi, tu, po, at, apo. Ya, ta pasangannya dengan po. Berikutnya ada sin dan sya. Sa, sya, si, shi, su, shu, as, ash, as, ash, as, ash. Jadi tingkatannya ada. Ya, tingkatannya ada. Sa, sya. Ya, kalau pakai yang hadir sa, sya, si, shi, su, shu, as, ash. Lalu berikutnya sin sod pasangannya dengan huruf sin. Ini sod pasangannya dengan huruf sin. Sa, fu, si, su, as, aus. Jadi ketahuan. Sa, fu, si, su, as, aus. As, aus. Sin pasangannya dengan sod. Berikutnya pasangan berikutnya za dengan wo. Ya, saya kecilkan sedikit. Za pasangannya dengan wo. Za, wo,
Itu beda tuh. Ri, wu, wu, al, au, al, au. Za pasangannya dengan bu. Kita cepetin. Zawu, zawuri, zawuri, lu, au. Gitu ya. Lalu berikutnya da pasangannya dengan bod. Da pasangannya dengan bod. Da, bodi, du, ada, au. Sekali lagi. Da, bodi, du, ada, au. Ya, kalian nanti bisa praktekkan ini kepada guru-guru talaki kalian, ya, kepada guru-guru talaki kalian, ya, yang mau, ya, boleh kalian minta dibedah bukunya oleh ustadz-ustadz kalian. Baik, sampai sini silakan moderator. Baik, silakan yang mau bertanya, silakan diangkat tangannya. Oke, silakan Bunda Irma Devita. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi yang apa yang sya sama itu yang zai itu belum ya, Ustadz? Iya, sama sa ini sudah, ini pasangannya ini. Yang sya. Ini pasangannya ini. Yang tidak ada pasangannya huruf za. Za tidak ada pasangannya. Oh, bukannya Terus, tadi sa sama sod, Ustadz? jadi pasangannya dua. Sin pasangannya dua. Pasangannya dua. Sin sama sya, sin sama sod. Ya. Gitu. Yang nggak tahu berarti zai aja ya. Zai saja. Baik, itu aja, Ustadz. Ya. Jazakallah khair. Iya, wa iyyak. Lupa di mute tadi. Astagfirullah. Iya, selanjutnya silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Masya Allah, malam ini sudah paham semua ya? Tidak ada yang Ya, bertanya ya? Baik, cukup ya, tidak ada yang mau bertanya. Oke, silakan Bunda Ika Mai. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama yang itu ya, suku mahrot yang berharokat dumah, Ustaz. Za sama du kadang-kadang itu zanya itu ketebel gitu loh, Ustaz. Du itu. Coba diulangi, jadi apa za sama bod? Oh, itu. Ini yang saya bulat ini. Ini. Yang berharokat dumah. Ya, sama Yang du. Du. Cara menyebutkan huruf du itu tarik dulu bibirnya. Zu. Ini yang zal ya, Ustaz. Yang zal ya. Iya, zal. Zazizu. Gitu caranya. Ini saya deketin di kamera. Zazizu. Tanpa ada effort. Jadi tarik semua bibirnya. Terbuka mulutnya. Kalau kasroh. Ri. Kalau domah. Lu. Ada di atas tempat tumbuhnya gigi. Oh iya. Lu. Jadi tipis. Lu. Gitu ya. Oh iya, Ustaz. Nah. Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallah. Baik, Bunda Irma Devita, ada apa? Ya, lagi Ustadz, barusan yang jadi ada pertanyaan lagi yang barusan nanya. Itu Ustadz, kalau misalkan huruf yang tadi yang zu itu ya, kalau misalkan di tengah-tengah kata atau tengah-tengah kalimat itu harus diirja nggak Ustadz? Kalau tergantung. Setelahnya domah juga atau tidak? Tidak. Contohnya ini ya. Contohnya ini. Contohnya gini ya.
Begini bukan? A'udzu. Iya Ustadz. Ya, soal irja ini ada soal perbedaan. Kalau saya memakai yang tidak memiliki irja, kalau sama-sama doma, karena ini sama-sama doma. Kenapa sama-sama doma tidak saya irjakan? Karena kata Syekh Utsman Aiman Rusdi seakan-akan ada jeda. A'udzu, a'udzu. Makanya saya makanya tidak memakai irja. A'udzu, a'udzu. Gitu. Ada perbedaan. Silakan kalian berhujah dengan gurunya atau dengan pemahaman yang lain gitu ya, dengan irja atau tidak irja. Itu selama tidak merubah vokal. Ya, selama tidak merubah vokal maka maafi muskil. Gitu ya. Barakallah. Baik, Ustadz. Baik, silakan Bunda Nining. Ya, Assalamualaikum. Ustadz, Waalaikumsalam. mau tanya itu sebenarnya huruf alif dengan hamzah itu satu huruf apa lain huruf sih? Kan ada yang bilang katanya itu hamzah sendiri, alif sendiri. Tapi ketika di Al-Quran kan posisinya dia sama-sama A gitu. Yang benar gimana? Jadi huruf ejaya itu 28 pada 9 yang Huruf sebenarnya. hijaiyah itu ya di dalam abjad ada 29. Dalam pelafalan ada 28. Alif itu terdiri dari 3 huruf. Alif, hamzah, lam, dan fa. Maka dibacanya alif. Dibacanya di mana? Fawatihus suwar. Fawatihus suwar. Alif, lam, mim, huruf-huruf asli itu. Ya. Kalau dia di tengah kalimat, dia nggak dibaca, cuman sebagai pemanjang. Misalnya di sini ada ba, harokat fathah, dibacanya ba, jadi 2 harokat, nggak dibaca alifnya. Kalau di mushaf Indonesia, ya, ini begini Hamzah. Kalau di Madinah nggak ada yang kayak gitu, adanya kayak gini Hamzah. Ini sama dengan Hamzah sama. Makanya standar belajar standar itu pakai mushaf Utsmani. Pakai mushaf Utsmani standar Timur Tengah. Ya, bukan standar mushaf Indonesia. Jadi kalau nanti belajar buku mushaf Utsmani ini bingung, ini apa ya tulisannya ya? Oh, beda dengan mushaf Indonesia? Bukan. Berbeda. Ya, jadi alif itu sendiri, hamzah itu sendiri. Baik. Ustadz, Baik, sudah. satu lagi boleh gak? Boleh. Itu yang disebut sifir itu kan ada 2 yang Oke, itu di luar itu. Nanti ada bab sifirnya Mbak masing lagi. Nanti kalau kita bahas bab yang lain nanti yang lain jadi kagak dapat. Sifir itu ada di halaman-halaman akhir. Nanti ada babnya iya. itu. Oke, siap. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam. Ustaz. Baik, berikutnya rumus nun, sukun, dan tanwin. Kita masuk pada rumus sukun dan tanwin. Perhatikan teman-teman, di sini ada matannya. Ada daftar isinya. Rumus nun, sukun, dan tanwin terbagi menjadi 5. Ada atau juga bisa dikatakan terbagi menjadi 6. Karena maaf, hanya terbagi menjadi 5. 6 itu karena nun sukun yang bertasdid itu sudah dijadikan 1. Terbagi menjadi 5. Rumus nun sukun itu apa saja? Ada idhar, ada idgham bi gunna, ada idgham bila gunna, ada iqlab, ada ikfa. Ya. Kita bahas satu persatu. Idhar halqi. Idhar secara bahasa artinya jelas. Halqi itu dari tenggorokan. Jadi idhar tuh tulisannya gitu tuh. Alif lam. Al-idharu al-halq atau al-halqi. Tulisannya gitu.
Al-idharu al-halqi. Izhar itu secara bahasa artinya jelas. Ya, kalau izhar halqi jelas dari tenggorokan. Kalau izhar syafawi berarti jelas dari kedua bibir, gitu. Jadi kalau ditanya udah ngerti. Rumus izhar saya rasa sudah pada tahu. Apabila nun mati ada tanwin bertemu dengan hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha, 6 huruf ini. Rumus izhar. Karena ini ada huruf-huruf halqi. Huruf halqi. Tadi kemarin kita udah belajar kan? Halqi. Huruf halqi. Ada di buku. Dibuka-buka lagi kalau yang belum hafal rumus-rumus halqi. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ditambahin catatannya, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan rumus 6 huruf ini, maka ujung lidah berada di makhraj huruf nun. Sekali lagi, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf halqi, maka ujung lidah ya atau makhraj berada di pada huruf nun. Nanti kita akan praktekkan. Kita akan praktekkan. Pertama, nun mati atau tanwin bertemu dengan hamzah. Perhatikan, ibu-ibu bisa juga diikutin ya. Saya baca, perhatikan. Kullun aman. Kullun. Ketika membaca kullun, lidahnya di mana tuh? Coba Anda rasa-rasa. Kullun ada di mana lidahnya? Pasti ada di huruf nun. Ya, pasti lidahnya ada di huruf nun karena dibaca dengan jelas nunnya. Sahih ada di atas. Kalau di kulkas namanya cakwe. Kullun aman man a'fu maridan aw ala wala yakhshawna ahadan illallah azabun alim min ahlil kitab kitabun anzalna rasulun amin qaryatin ahlaknaha khairan ababil fi maqamin amin. Itu contoh pada huruf nun mati atau tanwin yang bertemu dengan hamzah. Ayo kita sama-sama baca nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf H. 1, 2, 3. Salamun hi alam anhakuma fariqan hada fama lahu min had wa khalaqa minha zawjaha man hada faminhum minhu batigha al-fitnah al-anharu jurufin haru wa bassa minhuma rijala in huwa illa. Baik. Berikutnya nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ain. Ajran azima wa ajrun azim yan'iqa
Wajannatin arduha sami'un alim. Haqiqun ala wasi'un alim. In amiltum fi jannatin aliyah min ainin aniyah alladzina an'ama Allah azabun azim wa man 'ad min ilm man amil an'amt wal an'am hadza min indillah azabun azim bighafilin amma ta'malun. Nah, contoh berikutnya nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ha. Alimun hakim, azizun hakim, wanhar, khairun hafidhu, man hamala zulma, nabatan hasana, man haddallah, azizan hakima, min hasanah, qardan hasanah, wa kana Allahu aliman hakima, rizqan hasanah, tijaratan hadirah, min hakim, min haraj, la'alimun halim, yanhitun, min hama, biqaumin hatta. Nah, dan yang terakhir dan berikutnya huruf ghain. Maaf. Makhmasatin ghaira mutajanif. Hal min khaliqin ghairullah. La'afuwun ghafur. Min ghil. Wa rabbun ghafur. Min ghairikum. Min ghislin. Min ghairi syai'. Fadhan ghalidhal qalb. Fasayunghidun. Min gham. Min u'idu. Ma lakum min ilahin ghairuh. Azizun ghafur. Min ghairi su' qauman ghairakum aliman ghafura. Malaikatun ghilaz. Nah, dan yang terakhir pada huruf kho. Ayo kita sama-sama membaca.
qaumun khasimun man khasyiyar rahman wa min khalfihim hal min khaliqin ghairullah waliman khaf karratun khasirah fa in khiftum yauma idzin khashi'ah innallaha alimun khabir innallaha latifun khabir wa min khizyi yaumi'idz wal munkhaniqah wa amma man khaffat latifan khabira wa min khalfih kalimatin khabisah. Nah, sampai di sini silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Baik, silakan yang mau bertanya. Tadi saya nggak bisa buka mute-nya. Balik silakan Bunda Eko Setiawati. Ya, baik kami. Afwan Ustadz, Yuk. itu yang itu apa kau ya? Kau, itu pakai kau, bukan kau, tapi kau. Oh, iya telinga saya berarti. Salah Iya, dengar. pakai ya. Huruf keluar dari apa namanya aqsal lisan, tenggorokan paling belakang. Jadi bukan kau, tapi kau ya, dengan bibir yang dimonyongkan ketika dia bertemu dengan wow. Wow, oh ya. Sahih. Afwan berarti kedengaran telinga saya yang salah. Terima kasih Baik. Ustadz. Maaf miskin. Berikutnya, Baik, selain Bunda Lian, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, silakan Bunda Lian. Ustadz, iya, untuk mem sama nun yang wakaf, yang diwakafkan, yang maksudnya Iya. berada di belakang ya, maksudnya yang di tempat wakaf itu, Iya. kita mau mematikannya itu selalu dengan kayak digunakan gitu ya? Pasti. Karena mim punya sifat tawasud ketika dia sukun. Contohnya, nih di layar saya bulatin di sini. Yang di huruf go itu Ustadz, yang La mim, goy. alimun Iya. halim. Bukan la alimun halim. Kalau Anda berhentinya gini, la alimun halim. Mana tawasudnya? Nggak ada kan? Ya. Kalau la alimun halim, harusnya la alimun halim. Itu namanya tawasud. Ya, nggak boleh juga la alimun halim. Itu jadi rokhoa jadinya. Ya, nggak boleh. Jadi ditahannya agak sebentar aja, tapi ada gunanya gitu ya Ustadz ya? Ya, Hmm. pasti ada gunanya. Karena huruf mim kalau nggak keluar dari hidung, nggak mungkin dia keluar dari ketek atau dari kuping, nggak mungkin. Ya, pasti keluar dari hidung. Misalkan kayak Min ghislin, seperti itu. Ya, min ghislin. Yes. Baik. Baik, berikutnya ada lagi? Tidak ada, Ustaz. Berikutnya kita masuk pada hukum idgham bi gunna. Apa itu idgham bi gunna? Idgham secara bahasa artinya adalah memasukkan. Ya. Idgham secara bahasa artinya adalah memasukkan. Memasukkan. Nih, seorang guru harus paham nih. Kalau di sini ada pengajar, ketika ditanyain apa itu idgham, artinya memasukkan. Ya, walaupun nanti ada tingkatan-tingkatannya, tingkatan idgham itu ada juga.
Idgham itu secara bahasa artinya memasukkan biguna dengan ke dalam hidung. Masuknya ke dalam hidung. Ya. Jadi memasukkan ke dalam hidung dengan guna ke dalam hidung. Ya. Jadi idgham bil guna sekali lagi artinya idgham adalah memasukkan atau meleburkan huruf pertama ke huruf kedua dengan dimasukkan ke dalam hidung. Yang masuk ke dalam hidung mananya? Wawunya, huruf setelahnya atau nunnya? Ya pasti nunnya. Ya. Apabila tanwin, rumusnya, apabila tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf, ya, nun, wawu, atau mim, maka cara bacanya dimasukkan ke dalam huruf berikutnya dengan tempo gunah yang dipanjangkan. Ya, tadi kita udah belajar tuh tempo guna yang yang dipanjangkan. Panjangnya memang 2 harokat sama seperti mat asli, tapi lebih panjang guna daripada mat asli secara praktek. Secara penulisan sama. Saya akan praktekkan, perhatikan yang pertama nun mati bertemu dengan ya. Ya teman-teman siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ayyadrib. Man ya'mal. Man yaqul. Khairan yarah. Wujuhun yawma'idh wa barqun yaj'alun fi ma'zili ya bunay ay yu'ta suhufa wa man yakfur rasulan yatlu alaikum iyakunu wa man yasha kafiratu yarawnahum qulubu yawma'idh wa man yaqul ayyaj'ala bainakum la yadurrukum wa yuqatilukum ayyakhluqa la yaqdir wa yaraw liqaumi yu'minun la yab'ath faman yastami'il an hasanan yudha'af fakharaja minha khaifan yataraqqab ayyafqahu man yahdillahu fahuwal muhtadi afaman yamshi. Itu contoh nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya. Perhatikan untuk guna dia keluar dari al-khoisyum pangkal hidung catatannya. Berikutnya kita praktek pada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf nun. Kullun numid.
Alafu kullan numid min nadhir. Ya Musa lan nu'min thumma min nutfah qalu lan nu'thirak syai'in nukuru. Ya Musa lan nasbir khalaqtani min nar min nur idhaman nakhirah min nasirin yaqtun naghfir lakum ala an nubaddila amsalakum inna fa'atiz dzikra lan lan nadkhulaha amsyajin nabtali yauma idzin na'imah. Berikutnya nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf mim. Sullatun minal awwalin mimmal ja' suhufan mutahharah ilahum min dunih saqafan mahfudha khairum min alfi syahr hablum min masad qaulum ma'ruf fiha sururum marfu'ah wala takum ma'al kafirin alam nakum ma'kum mim malillah bihijaratim min sijil bisuratim mislih mahabbatan minni mimma wa dhillim yahmum ila miqati yaumin ma'lum. Baik, berikutnya pada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf waw. Ala syai'in wa qalatin nasoro iwajaw wahum mahdaw wa salakalakum burujaw wa zayyanaha lin nazirin khairu wa abqa abi lahabi wa tab yauma idzin wahiyah wa adaw wa samuda
nasabau wa sihra sirajau wa qamara izyu walahum subulau wa anzal darakau wala takhsha la yakhluquna syai'aw wahum faqad ja'u zulman wa zura. Oh, mohon maaf, ada kesalahan teknis. Coba itu, hilang. Wa ra'du wa barqa. Nasrau wala anfusahum waliyyu wala nasir. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hauna wa idza khatabahum hudaw wa rahmah min waraihim min waliyyin wala nasir. Wan nauma subatan wa ja'alan nahara nusyura sujjadan wa qiyama. Dan catatan terakhir, tidak berlaku hukum idgham bi gunnah pada 4 kalimat berikut ini. Ad-dunya qinwanun bunyanun. Para ulama sepakat untuk membacanya secara jelas atau dinamakan namanya idhar mutlak. Baik, silakan Tami. Silakan yang mau bertanya, Bunda-bunda, bagaimana? Udah pada ngantuk apa belum ini ya? Dari tadi tidak ada suaranya senyap, tidak ada yang komen sama sekali. Baik, masih pada konsen fokus Kak Mei. Oh, Masya Allah. Ya, bagus. Ya. Silakan yang mau bertanya angkat tangannya ya. Bunda Desi Lutfi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. bacaan yang waw bertemu dengan tanwin ya, nun itu Ustaz. Yang wadau wasamuda itu bukan wasamud gitu ya Ustaz. Karena ada alif di atasnya ada angka 0 gitu Ustaz. Iya, angka 0. Iya. Ini ya, di layar ya. Silakan. Betul? Ya Ustaz. Ya, baik. Ini namanya tadi yang ditanyakan oleh Ibu Nining. Namanya sifir apa? Mustatil. Sifir mustatil. Dia dibaca panjang ketika apa? Waqaf. Dia dibaca panjang ketika waqaf. Nama sifir mustatil. Ya, jadi dia dibaca panjang ketika waqaf. Sifir mustatil. Tapi kalau dia diwasolin, maka dibaca pendek. Gitu ya. Nah, Ustaz. Nah, sama-sama. Silakan. Baik. Selanjutnya silakan Bunda Irma Devita. Baik Ustadz, aku mau nanya Miguna itu masuk haisum itu apakah sengau terus apa ya namanya pas kita mengucapkan misalkan au gitu ya langsung masuk ke haisum atau dia
setengah-setengah gitu Ustadz. Apa namanya ya? Saya jadi Apa itu bahasanya tuh? Sengau itu jadi beda sama. jadi gini Bu, sengau itu saya ngerti nih maksudnya nih. Jadi ada yang apakah boleh nun mati bertemu dengan wawu itu di furja ya atau sengau atau sedikit masuk gunahnya? Enggak. Kan tadi saya sudah jelaskan di awal, ketika nun mati ketemu dengan wawu, dia tingkatannya adalah bisa yang pertama bisa dia masih bisa menjadi kamila, bisa menjadi akmal matakun. Maka dia langsung masuk sepenuhnya kepada huruf nun, ya, masuk gunahnya tingkatannya. Yang sengau itu hanya boleh memakai furja namanya. Itu pada dua keadaan, iklab dan ikfa syafawi. Gitu ya. Jadi Paham? langsung ke Faisum gitu Ustaz pas Ya, langsung. syai'u Iya betul, syai'iu langsung masuk ke koisum. Iya, nggak masuk ke mata dulu, nggak masuk ke kuping dulu, langsung masuk ke hidung. Gitu ya. baik Ustaz. Kecuali Jazakallah khair, furja. Ustaz. Mm-mm. Baik, Baik, ada lagi? sudah dipahami Bunda Irma? Ya, silakan. Selanjutnya silakan Bunda Sarmudianti. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Itu yang tidak berlaku hukum idgham bigunah pada 4 kata berikut ini, yang 4 itu contoh atau memang hanya 4 aja? Di Al-Quran hanya ada 4 kalimat ini saja. Oh, izar mutlak Ad-dunya itu cuma 4 aja. qainwanun bunyanun. Iya, hanya ada 4. Tapi dia tersebar di beberapa surat. Contohnya surat Al-Mulk. Oh, jadi hanya 4 itu aja ya, harus hafal gitu ya. Gitu. Iya, harus 4 ini dihafalkan. Jadi kalau rumus secara lengkapnya adalah apabila nun mati ya bertemu dengan ya atau waw dalam satu kalimat. Kalau idgham bi gunna atau bila guna, dia nun mati bertemu dengan lam, ro, wawu, nun, ya bertemu dalam 2 kalimat yang berbeda. Ya, paham. Syukron Ustaz. Ya, syukri. Baik. Baik, sudah cukup 3 orang. Nah, Masih ada satu lagi ini Ustadz, mau bagaimana? boleh. Silahkan Bunda Eva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tadi yang nun sukun menghadap huruf iya ya, yang ini. Coba gitu. Ini di layar. Ya, lu bukan. Aduh, kok hilang? Masya Allah. Nanti Dan aja sukun. deh. Hilang. Oke. Iya, yang tadi Yang tadi sih yang baca banyak. Yang mana itu? maaf tadi Coba diingat-ingat kalimatnya Bunda. Apa? Ini ditulis tadi. Masya Allah. Nun mati ketemu apa Bunda? Yang fawati, bukan. Aduh ya Allah, kenapa bisa lupa? Idhar mutlak, bukan? Sifir mustatil. Oh, itu. Ya. Itu masih. Jelaskan. Oke, mau dijawab atau bagaimana? Jelaskan dulu barusan. Tadi kurang menyimak saya. Yang wasa muda mungkin Ustaz. Ya, benar. Tadi di ayat mana ya? Yang sifir mustatil. Ya, saya lagi cari kalimat ini. Nah, ini dia. Nah. Ini dia nih. Wa'ada wa samuda. Ya, ini namanya sifir mustatil. Maaf, ini apa namanya? Ya, sifir mustatil, betul. Jadi dia ketika berada di waqaf, dia ditetapkan alifnya, jadi panjang bacanya. Tapi kalau dia di wasol, maka dia dibaca pendek. Jadi hanya berlaku ketika berhenti saja. Gitu. Ya, syukron. Iya. Baik, cukup. Sekarang kita masuk ke contoh idgham bila gunnah. Ya, teman-teman perhatikan idgham bila gunnah.
Idgham bila gunnah secara bahasa artinya adalah memasukkan tanpa gunnah. Yang memasukkan tanpa gunnah. Apabila tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf lam atau ra, maka cara membaca diidghamkan, dimasukkan ke dalam huruf berikutnya tanpa gunnah. Ya. Musaddiqal lima. Ya, qal. Jadi kalau ditutup hidungnya dia tidak masuk ke dalam hidung. Tanpa gunnah. Sekali lagi saya ulangi, perhatikan baik-baik. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ra, maka dibacanya diidgham, dileburkan. Tapi tanpa gunnah. Tanpa gunnah maksud tanpa masuk ke dalam hidung. Musaddiqal qal. Coba tutup hidungnya. Musaddiqal qal lima. Kalau ma-nya masuk ke hidung. Musaddiqal. Kalau masih masuk ke dalam hidung berarti gagal. Harus latihan lagi. Hudal lil muttaqin. Mil laban. Hudal linnas. Wa allaw istaqamu. Malal lubada. Liyaumil la raib. Yubayyil lana min ladunka rahmah. Min ladun la'ibaratan liulil absar. Syarrul lakum. Baik, berikutnya nun mati bertemu dengan ra. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Khafidatur rafi'ah. La irraja'na. Aisyatir radiyah. Ar-ra'ah. La ra'ufur rahim. Mir rasul. Mir rabbihim. Ghafurur rahim. Syaitonir rajim. Mir rabbik. Nah itu nun mati bertemu dengan ra. Silakan di sini, silakan ada bertanya. Baik, silakan yang mau bertanya. Angkat tangannya, Bunda. Tidak ada ya? Sudah paham semuanya ya? Baik, kalau begitu kami lanjutkan ke materi selanjutnya. Silakan, ada satu orang Bunda, Ustadz. Silakan Bunda Titi Khalifah. Mbak Titi DJ. Bunda Ana, silakan. Nah, iya, kepencet kali itu. Tidak bisa dibuka mute-nya. Saya bukain. Tuh, saya minta bunyikan tuh. Tuh, saya minta bunyikan. Oke. Pencet kayaknya. Tak bisa juga. Itu bisa. Kok turun tangan? Baik, nanti dicoba lagi ya. Oke, silakan Bunda Desi Lutfi. Ustaz, saya bertanya itu kalau musaddiqal itu lam ketemu nun sukun itu tanwin itu apa selalu dengan bertasydid Ustaz lamnya? Musaddiqal. Ya,
Setiap, bagus pertanyaannya. Tapi walaupun ini ada di pembahasan yang lain ya. Setiap idgham apa namanya bila guna dia pasti bertasydid, pasti. Halo? Syukron Ustadz. Iya, Sukri. Ya nanti ada babnya tuh namanya adalah idgham kamil. Silakan Mbak Titi. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau nanya, kalau nun mati ketemu ro dengan nun ketemu ro bertasydid itu bacanya sama atau enggak ya? Oke, ulang. Ya, kalau ada nun mati ketemu dengan huruf ro, bacaannya sama atau enggak dengan kalau misal nun kasroh ketemu dengan tasydid ro gitu loh, bacanya sama atau enggak? Pasti sama. Jadi kalau nun mati ketemu ro nggak ada yang bertasydid, nggak mungkin. Pasti semua bertasydid. Jadi hukumnya sama idgham bilahunah dengan nun nun kasroh ketemu dengan tasydid gitu ya? Hukumnya sama. Gimana ulang? Kan kalau ini kan mir rasul dengan nirrahim itu beda nggak cara pembacaannya? Loh, cara bacanya sama. Contoh nih. Contoh ini kan apa namanya? Mir rasul dia pasti bertasydid, pasti tuh. Setiap ro nun mati bertemu ro atau tanwin pasti dia bertasydid. Atau minasyaitonir rajim di bawahnya tuh. Nah, itu sama. ya, kalau bismillahirrahmanirrahim itu kan enggak tuh. Selain nun lah, hirrahman gitu kan enggak tuh. Enggak ada tekanan, enggak ada. Ini disuruhnya melebur, bukan disuruh naber. Disuruhnya melebur. Syaitonir rajim, bukan nir rajim. Kan syaitonir rajim itu kan bukan idgham bihunah ya, bukan idgham bilahunah, tapi beda ya. Bingung sajanya. Ya maaf. Yang nanyanya juga bingung bagaimana yang mau jawabnya. Maksudnya mungkin begini Ustadz, saya paham yang dimaksudnya Bunda Ana itu cara membacanya huruf nun sukun dengan atau mungkin huruf yang sebelum berharokat. Ya, itu cara membacanya sama atau tidak. Saya tahu pertanyaannya. Maksudnya dia begini kali tadi. Pakai alif lam yang satu nun. Tadi ini kalimatnya nirrojim gitu kan kalimatnya. Di sini ada ro yang bertasydid nirro. Apakah sama ini nirro ini sama alif lam samsiah? Sama saja. Makanya nanti itu ada babnya lagi nih. Namanya ini keduanya ini namanya idgham kamil. Ada tingkatan-tingkatannya. Jadi bukan cuma guna ada tingkatannya. Idgham juga ada tingkatannya. Tapi kita tidak bahas saat ini. Kita membahas masih bab nun mati bertemu dengan idgham atau tanwin atau nun mati bertemu dengan idgham bila guna gitu. Nanti ada tingkatan-tingkatannya. Nggak mungkin dia nggak bertasydid, pasti bertasydid. Kecuali di mushaf Indonesia nun mati bertemu dengan wawu, nun mati bertemu dengan ya, dia pasti bertasydid. Di sini nggak bertasydid di mushaf Utsmani, di mushaf cetakan Arabia dia tidak bertasydid. Tapi bacanya dia ada pengulangan. Makanya dikatakan dia gunanya sempurna gitu. Iya, terus kalau idgham bilahunah ini bacanya berapa harokat? Maksudnya kan melebur itu ya. Kalau idgham bihunah kan bisa 2 atau 3. Kalau bilahunah ini berapa Ustadz? 1 ya? Satu. Dia hanya mengandalkan ro yang bertasydid kan punya ro sukun. Dia hanya punya tawasud saja. Makanya tidak dibaca mirrahi enggak. Tapi mirrahim. Jadi dia hanya memberikan sifat tawasudnya saja atau satu harokat. Ya, syukron Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bunda Anita. Bunda Siti Rohmah tadi tidak jadi bertanya. Oke, baik. Silakan Bunda Anita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau sampai bab sini, insya Allah udah paham Ustadz. Cuma mau dikoreksi aja buat
tadi pertama kan izhar halqi ya. Jika Hmm. nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yaitu hamzah ha, ain ha, wain ha. Hmm. Hafalin rumusnya aja kalau saya sih. Jadi dibacanya jelas gitu kan. Terus yang kedua itu idgham di gunnah, memasukkan huruf dengan dengung. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yanmu ya. Ya, Ya boleh. wawu, nun, mim. Kan? Betul. Terus Boleh. idgham di gunnah, bila gunnah, jika nun sukun, jika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro gitu kan. Sahih. Dibacanya melebur. Ya, Tanpa guna. sampai sini sih paham gitu. Insya Allah. Ya, tinggal prakteknya aja ya Ibu Anita ya. Iya, makasih Ibu Ustaz. Anita harus cari guru ya yang bisa Udah, yang sama bisa. gurunya Ustaz aja. Oke, baik, mungkin nanti insya Allah ya kalau saya sudah buka kelas lagi ya. Saat ini saya Iya, makasih Ustaz. masih belum buka kelas. Iya, kabarin ya Ustaz ya. Insya Allah pasti saya kabarin nanti di itu ya. Biasa Waiting Bu. list. Saya itu mulus ditungguin sama janda sebelah jadinya. Makasih Ustaz. Baik, cukup. Berikutnya kita masuk kepada hukum iqlab. Iqlab. Apa itu iqlab? Iqlab itu adalah merubah huruf ba menjadi huruf mim. Cara mengubahnya diubah menjadi huruf nun dirubah menjadi huruf mim. Kok jadi banyak? Nunnya dirubah menjadi huruf mim. Apabila tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya huruf nunnya dirubah menjadi huruf mim dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Berapa panjangnya? Dua harokat. Perlu diketahui ini sebagai ilmu saja. Iqlab ini memiliki dua cara membaca. Yang pertama dengan mutlak dengan memakai itobak, dengan cara itbak itu dengan menutup kedua bibir secara sempurna sehingga suaranya itu terkumpul, atau dengan furjah. Apa itu furjah? Furjah itu tadi sengau, atau bahasanya membuka mulut selebar tisu gitu. Tapi di Indonesia tidak masyhur orang-orang yang memakai furjah. Ya biasanya di kalangan negara Syam atau di jiran Malaysia rata-rata mereka memakai furjah. Jadi jangan disalahin kalau ada orang memakai furjah. Ada ikhtilaf para ulama. Baik, saya akan contohkan nun mati bertemu dengan ba. Ba'ak. Itu contoh ketika menutup bibir rapat-rapat. Sekarang kita sengaukan, menutupnya setengah bibir. Ustaz, mohon maaf, saya koreksi sedikit. Sengau itu adalah suara yang masuk ke hidung, itu disebut sengau, Ustaz. Mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih. Bukan sengau. Kalau begitu, furja itu Terbukanya dengan bibir. sedikit membuka celah bibir ya. Furja itu dengan membuka sedikit celah bibir ya. Saya juga jadi bingung ya, bahasa sengau itu bahasa Bahasa Indonesia, Ustaz. Iya, bahasa Indonesia. Maksud saya secara KBBI-nya apa itu? Sengau itu. Apa itu bahasa daerah atau bahasa Indonesia? Saya kurang tahu. Karena bahasa Indonesia itu berarti dia punya rumusan gitu ya. Saya sendiri orang Indonesia tapi nggak tahu. Setahu saya sengau itu kayak dia memang masuk ke dalam hidung. Furja juga masuk ke dalam hidung. Seperti itu. Ngerojim. Nah, itu sengau, Ustaz. Oke. Saya mungkin begitu ya, wallahu a'lam. Oke, baik. Saya contohin tadi kita contohkan dari pakai yang idbak yang menutup semua itu ya, semua bibir ya. Suaranya jelas. Ba'ak. Ba'ak.
Nah, ketika dia furja, dia membuka celah bibirnya sedikit saja. Saya contohin, saya punya tisu. Baak, baak, gitu. Jadi masih ada celah bibirnya terbuka. Itu namanya furja. Tapi pada praktek kali ini kita lebih mendahulukan dengan cara itobak. Bu'a layum bazat alimum bima batakum burik zaujim bahij bitulakum mim ba'di mitsaqih fi dhalalim ba'id mim makanim ba'id hammazim masya'im binamim alimum bidzatis sudur. Nah, itu jadi cara membaca nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, ya. Tadi dengan cara furja sudah dipraktekkan, dengan juga cara itobak. Dan berikutnya di sini ya, penulis memasukkan latihan surat Al-Humazah. Saya akan contohkan, teman-teman, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqadah. Fi 'amadim mumaddadah. Kenapa penulis memasukkan surat Al-Humazah di sini? Karena di sini latihan tempat di mana nun yang bertasydid ya atau gunnah, ya. Lalu juga ada di sini idgham bi gunnah dan bila gunnahnya. Dan juga ada iqlab. Ya, teman-teman bisa belajar tadi bab idhar, bab iqlab, ya, bab idgham bi gunnah, bab bila gunnah pada surat Al-Humazah. Bertalaki nanti kepada guru-guru. Dan berikutnya ada nun mati, ya, bertemu dengan huruf-huruf ikhfa haqiqi. Perhatikan, apabila nun mati bertemu dengan huruf-huruf ikhfa haqiqi ada 15. Nun mati atau tanwin bertemu dengan ta, sa, ja, da, za, za, sin, sya, so, bo, to, vo, fa, ko, dan ka. Ya, nggak perlu dihafalin. Yang perlu dihafalin tadi bidgham bi gunnah, idhar, sisanya adalah pasti huruf-huruf ikhfa. Maka cara membaca disamarkan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Ya.
Baik. Yang pertama, apabila nun mati bertemu dengan huruf bod, berarti dia dalam keadaan tebal. Ya perlu diketahui, ikhfa itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama ada akrab. Yang pertama adalah akrab. Apa itu akrab? Artinya adalah dekat. Ya, akrab nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf akrab yang dekat dengan huruf nun, hurufnya ada 3. Ta, ko, dan dal. Saya rasa teman-teman sudah pada paham ya. Dan kalau ausad, dia atau wusto dia pertengahan. Ya, nun mati bertemu dengan 10 huruf. Ya. Lalu yang terakhir ada ab'ad, yaitu nun mati bertemu dengan ko dan ka. Ya, karena penulis di sini tidak menuliskan bab tersebut, ya, bab bab tentang kapan dia dekat dengan nun, kapan dia dengan dengan pertengahan, dan kapan dia harus mendekat dengan tenggorokan, itu adanya di bab matan atau di di bab riwayat gitu ya. Karena ini adalah buku praktis, maka tidak dituliskan. Saya akan contohkan qismatul dhiza. Jadi kalau tanwin bertemu dengan bod, pangkalnya sudah naik. Qismatul dhiza, bukan qismatung tung, bukan, tapi qismatul dhiza, pangkalnya dia udah naik. Qismatul dhiza. Kalau nun mati ketemu sin, giginya dalam keadaan tertutup. Tapi hanya sekedar menempel saja pada makhrajnya di bawah tempat tumbuhnya gigi. Sulpon. Nun mati ketemu sya, lidahnya nggak nempel. Nun mati ketemu sya, lidahnya tidak nempel lidahnya. Dia tengahnya naik ke langit-langit. Syakum. Ada sofirnya dalam keadaan gigi yang tertutup. Syakum. Khalqi jadid. Sama nih. Huruf Q bertemu dengan huruf Ja, lidahnya nggak nempel pada gigi, pada ujung lidahnya nggak nempel pada tempat tumbuhnya gigi. Enggak. Dia udah naik. Khalqil jadid. Nun mati ketemu sya lagi. Syai. Nah, ada tanwin bertemu dengan huruf fa, dia sudah menempel pada huruf fa, hanya sekedar nempel, namanya ausad. Qauman fasiqin. Jadi udah nempel tuh pada huruf fa. Huruf fa lidahnya dalam keadaan sejajar. Ujung gigi bagian atas bertemu dengan perut bibir bagian bawah. Qauman fasiqin gitu. Nah, berikutnya ada huruf H bertemu dengan huruf Kaf. Nah, ini langsung dinaikin nih pangkalnya nih. Fiha kutubung. Ya, ada tanwin bertemu dengan huruf Q. Maaf. Ada tanwin atau domatain bertemu dengan huruf Q. Fiha kutubung. Q. Langsung dia naik ke pangkalnya. Langsung dipentokin di di langit-langit. Fiha kutubun qayyimah. Nun mati ketemu za, lidahnya udah keluar dalam keadaan datar. A'adzartahum am lam tu'adzirhum. Nun mati ketemu sad, pangkalnya sudah naik. Ujung lidahnya sudah bertemu dengan gigi seri bagian bawah, tapi tidak diberikan tekanan. Dalam keadaan gigi yang tertutup. Bansuro. Nah, ini lidahnya non mati ketemu da, lidahnya dia mengatung. Dada, lidahnya tidak nempel kemana-mana, namanya akrab. Lituadzir masyura.
أنزلناه يومئذ يتذكر الإنسان كان حوبا كبيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون منضود وتحبون المال حبا جما إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا أن تلقي من قبلنا. Baik, silakan. Apa ada yang mau ditanyain? Silakan yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Ini sesi terakhir ya Ustaz. Ya. Oke, silakan. Sudah dapat 3 orang. Silakan Bunda Karin dulu ya. Yang saya utamakan yang belum bertanya ya. Silakan Bunda Karin, silakan. Bunda Karin, Mama Mia. Oke, Mama kalau Mia begitu saya ada di lempar atas. ya. Kalau tidak bisa buka mute-nya, saya lempar. Oke, selanjutnya Bunda Marian. Ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, mau nanya. Tadi sih ada yang, tadi mana tuh? Memati ketemu Mbak. Sudah bisa. Iya, nanti Ya, gantian ya Mama Karin ya. Bunda Marian ulangi dulu. Iya. pertanyaannya. Yang memati ketemu Mbak tadi saya ada contohnya tuh Ustaz yang baca ya. Itu apakah harus, sebenarnya ini bukan bab ikhfa ya Ustaz. Apakah harus nutup atau ada kebuka dikit setipis kertas itu Ustaz? Enggak, kalau di Indonesia dia masyhurnya tertutup dengan cara Tertutup idbaq. ya? Hitbak. Oh ya udah. Dengan Itu cara aja idbaq. Ustaz. Makasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Salam. Baik, terima kasih. Silakan Mama Mia. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, Oi. kenapa? Nah, nun sukun atau tanwin ketemu huruf ba itu ada mimnya di atas. Kenapa bukan huruf lain Ustaz? Mungkin huruf. Baik. Kenapa? Oke, Untuk makasih, untuk memudahkan kalian belajar. Ya, kalau di mushaf aslinya nggak ada huruf mim. Ya, di mushaf aslinya, Bu, ulama itu memikirkan setelah sepeninggalan kalian. Ya, orang-orang setelah sepeninggalan para ulama. Ya, kenapa harus dibuat mim? Kenapa di Indonesia wow? Kenapa alif? Ya, saya contohin mungkin di sini. Biar mudah. Kenapa mushaf Indonesia berbeda dengan mushafnya Arab? Kenapa dia begini? Kenapa di Arab begini? Kenapa nun mati bertemu dengan nun mati bertemu dengan ba? Di sini ada mimnya begini. Untuk memudahkan kalian, orang setelahnya. Kalau di negara aslinya, ini nggak ada begini nih. Ini nggak ada begini. Maaf, ini ada. Kalau hamzanya ada. Ini nggak ada. Bisa nggak? Ngerti nggak ini bacanya? Di sini ada titiknya doang. Ngerti nggak Mama Karin? Kalau kayak gini. Mana Ustaz? Nih, ini tulisannya. Kurang ini sih Ustaz, tapi kalau sudah ini tahu tajwid sedikit, sudah mengerti sedikit sih Ustaz. Iya,
Jadi kenapa ada mim di atas sini? Untuk mempermudah kalian, ya. Untuk mempermudah kalian. Tapi di negara asalnya, gitu ya, apalagi yang pakai huruf gundul, nggak ada namanya mim. Orang Arab itu udah biasa, udah tahu mim mati ketemu ba ini. Bahkan ba ini nggak ada harokat begini-gininya. Kasroh ini nggak ada nih, nggak ada di negara aslinya. Ya, ini tuh dibuat setelah sepeninggalan Rasulullah. Ada kasroh, ada sukun, ada dhamma. Itu setelah sepeninggalan Rasulullah. Baru ada tajwid-tajwid ini. Ada Rasulullah nggak ada ini. Gitu ya. Paham insya Allah. Pasti ada mim, nggak mungkin ada ba. Ya, nggak mungkin ditulis sod di sini. Huruf sod. Kecuali di kalimat musoi. Jadi kalau sod sama sin menjadi apa deh, bimusoi tirin, itu bisa sod bisa sa. Gitu ya. Itu pun masukkan dalam kalimat gorib. Baik, berikutnya. Ya, sebenarnya itu pertanyaan semua orang mungkin ya Ya, selama ini tanya semua yang ada orang, di Masya benak Allah. semua orang. Cuman Maksudnya, baru kali ini dikeluarkan. Iya. maksudnya kenapa harus huruf mim begitu loh Ustadz? Iya. Kenapa bukan Iya, huruf-huruf lain? Kan banyak huruf Ustadz. Benar. Kenapa harus pakai mim? Benar, Iya. benar. Baik, Betul. baik. Terima kasih Mama Karin sudah mewakili pertanyaan kami semua. Terima kasih ya. Baik, selanjutnya silakan Bunda Meme. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya Iqfa.